Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Yunika dari kelas 4 KBP Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menjelaskan materi Strategi Manajemen Krisis Public Relation. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian manajemen. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya adalah seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Hal itu dijelaskan oleh Max Monroe pada tahun 2020. Selanjutnya, pengertian krisis. Kata krisis berasal dari bahasa Yunani yaitu krisis atau ekspion, yang berarti keputusan. Dijelaskan oleh Ruslan pada 2014, krisis dalam bahasa Cina diucapkan dengan weiji dan mempunyai dua arti yaitu bahaya dan peluang. Tulisan in the same coin, menurut Nova pada 2014, krisis adalah malapetaka yang dapat muncul secara alami, hasil kesalahan, investi, dan niat jahat. Krisis dapat didapatkan karena dua hal yaitu secara alamiah, semisal bencana alam. Yang kedua, akibat kesalahan manusia atau human error, semisal keteledoran, investi, dan sebagainya. K. Harrison dan Crealtono memberikan definisi sebagai berikut. Krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang memungkinkan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi langkah berani untuk memerlukan pemrosesan informasi dan berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang mempengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya. Hal itu dijelaskan oleh Crealtono pada 2016. Selanjutnya, pengertian public relation. Scott M. Gottlieb, Allen Health Center, dan Glenn M. Brown pada tahun 2016 mendefinisikan fungsi manajemen dari public relation, yakni membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi atau perusahaan dengan publik yang memengaruhi sukses atau gagalnya organisasi. Mengembangkan komunikasi antara perusahaan dan publik dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill and mutual understanding public. Hal itu dijelaskan oleh Nova pada 2017. Kemudian, menurut Ruslan pada tahun 2014, terdapat 4 peran penting utama public relation, yakni 1 sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi atau perusahaan yang diwakili dengan publiknya. Yang kedua, membina hubungan. Yang ketiga, peran backup manajemen. Yang keempat, membentuk corporate image. Peran dan fungsi public relation dapat terwujud dan terrealisasi dengan adanya strategi yang terencana matang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perusahaan. Selanjutnya, manajemen krisis public relation. Menurut Yosal Irintantara mengatakan, manajemen krisis public relation ialah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk kerja public relation dalam merespon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Ada beberapa 3 aspek dalam manajemen krisis, yaitu yang pertama, aspek mekanisme manajemen krisis dalam penanganan humas, yaitu mulai dari perencanaan, penyelidikan, dan pengidentifikasian atau pengenalan terhadap gejala-gejala timbulnya sebuah krisis. Yang B adalah aspek dinamika, yaitu manajemen krisis dalam humas tersebut melakukan koordinasi dalam pengendalian atau mencegah agar dampak negatif dari peristiwa krisis tersebut tidak meluas. Yang ketiga, C, yaitu aspek menjaga hubungan atau relation aspek yang baik dengan berbagai kalangan atau publik internal dan publik eksternal. Selanjutnya, tahapan manajemen krisis public relation. Brand Adventure Indonesia pada tahun 2019 menjelaskan ada 4 tahapan penting dalam manajemen krisis public relation yang harus dilakukan, antara lain yaitu pertama, identifikasi kasus.
Mengetahui faktor penyebab terjadinya krisis adalah salah satu hal yang harus kita ketahui kali pertama beberapa saat setelah kejadian. Yang kedua adalah analisa krisis. Ada beberapa langkah mengatasi krisis untuk menganalisa krisis secara mendalam, sistematis, informatif, dan deskriptif. Salah satu cara untuk menganalisis adalah dengan formula 5W1H. Yang ketiga, mengatasi dan menanggulangi krisis. Pilihlah orang atau susun tim yang bisa diajak terlibat untuk menangani krisis. Tujuannya untuk menyelesaikan krisis, mengurangi dampak buruk, dan mengembalikan citra baik perusahaan. Yang keempat adalah evaluasi krisis. Evaluasi krisis sekaligus monitoring sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari krisis yang terjadi. Dan yang terpenting bagaimana mengetahui agar kasus serupa tidak terulang. Selanjutnya, strategi manajemen krisis public relation. Strategi manajemen krisis public relation merupakan suatu pendekatan yang struktur dalam menangani sebuah peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang tepat dengan harapan informasi yang diberikan kepada publik dapat tersalurkan dengan cepat, meminimalisir risiko kesalahan informasi, dan mengurangi kerugian. Menurut Kriantoro pada tahun 2015, public relation dapat menerapkan strategi komunikasi krisis yang dirancang dengan yang pertama, mengatur tim manajemen krisis yang terpadu, yang kedua, mengatur risiko munculnya shock, kepanikan, dan kekhawatiran publik, yang ketiga, mengurangi spekulasi-spekulasi khususnya di awal-awal krisis dengan mengontrak media massa. Yang keempat, melakukan konferensi pers secara berkala selama krisis berlangsung. Yang kelima, tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Yang keenam, membuat sistem one gate communication melalui sebuah media santai dengan satu orang juru bicara. Dan yang terakhir adalah menunjukkan empati terhadap korban atau publik yang terkena dampak secara langsung. Dari yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita rangkumkan yaitu strategi manajemen krisis dalam public relation adalah serangkaian langkah yang direncanakan dan diimplementasikan oleh organisasi untuk menangani situasi darurat atau krisis yang dapat merusak reputasi mereka. Setiap situasi krisis memiliki dinamika dan tantangan yang unik. Jadi, strategi manajemen krisis harus disesuaikan dengan konteks spesifik organisasi dan situasi yang dihadapi. Oke, baik. Begitu teman-teman, tadi adalah tutorial materi dari strategi manajemen krisis public relation yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak tutur kata saya yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.